Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 508. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura culun. Setelah dari gedung kristal, Ariel langsung pulang bersama Kaori. Setelah malam yang panjang, Ariel memikirkan penjara ruang bawah tanah. Suasana gelap yang tidak bisa melihat jarinya. Ruang yang begitu hening sehingga hanya suara napas sendiri yang terdengar. Setelah Ariel menyuntikkan obat bius unik di pusat penjara bumi di Bandung, ketika dia bangun lagi, dia sudah berada di ruang seperti itu. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berada di sini, karena kegelapan membuatnya tidak mungkin menghitung waktu. Ini adalah pelajaran pertama yang diberikan penjara pusat bumi kepada setiap tamu baru. Lingkungan seperti itu dapat membuat orang merasa depresi yang kuat, dan orang dengan suasana hati yang sedikit lemah pasti akan runtuh di lingkungan ini. Semua orang datang ke mimpi buruk pusat penjara bumi. Demi menjamin keamanan setiap tamu, penjara di pusat bumi tidak akan merugikan mereka yang tinggal di penjara di pusat bumi. Sebaliknya, gunakan siksaan psikologis semacam ini untuk mengendalikan perilaku mereka, sehingga orang-orang itu secara alami tidak berani mengacau di penjara di pusat bumi. Hukuman terbesar di penjara pusat bumi adalah dikurung di ruang kurungan, yaitu di lingkungan yang gelap dan sunyi ini. Meskipun kelihatannya mudah, hampir semua orang akan patuh setelah 1 atau 2 siksaan mental. Karena semacam ini seluruh dunia siksaan mental yang disebabkan oleh perasaan sendirian terlalu menyakitkan, dan tidak bisa merasakan berlalunya waktu sama sekali. Bahkan lebih rentan untuk runtuh. Ariel dianggap sebagai orang yang sangat kuat, tetapi dalam lingkungan seperti itu, dia juga akan merasakan sakit yang luar biasa dan tidak dapat menghitung waktu. Kegelapan semacam ini sepertinya menyertainya selamanya, dan dia tidak bisa tidak mulai berpikir liar di benaknya, dan segala macam pemikiran akan menyebabkan keruntuhan terakhirnya. Setiap kali keadaan pikirannya diambang kehancuran, Ariel akan memaksa dirinya untuk tenang dan memikirkan saat-saat indah bersama Kaori. Hanya dengan cara ini keadaan pikirannya sedikit stabil. Setelah waktu yang tidak diketahui, seberkas cahaya akhirnya mengantarkan kegelapan. 2 orang asing jangkung membawa Ariel keluar dari ruang kurungan. Bagi Ariel, yang sudah lama tidak terpapar cahaya, matanya sangat tidak nyaman, bahkan terasa perih karena cahaya, dan tanpa sadar meneteskan banyak air mata. Jika ada cermin saat ini, Ariel akan menemukan bahwa dia telah kehilangan banyak berat badan. Bahkan pipinya cekung jika Kaori melihat pemandangan ini. Dia pasti akan merasa sangat tertekan. Ketika Ariel terbiasa dengan cahaya, dia melihat bahwa dia dibawa ke dalam sangkar besi besar yang dikelilingi oleh bangunan 3 lantai. Dan bangunan sederhana 3 lantai ini lebih seperti tribun. Sangkar besi itu seperti cincin. Baru saja keluar dari ruang kurungan. Apakah kamu ingin berkelahi dengan seseorang? Ariel mengerutkan kening, dan memiliki pemahaman awal tentang penjara di pusat bumi. Setelah beberapa saat, suara-suara gelisah datang dari segala arah, dan suara itu semakin dekat, seolah-olah seseorang sedang mendekati arah sangkar besi. Saya mendengar bahwa ini adalah pendatang baru, dan pendatang baru itu pergi ke ring. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di pusat penjara bumi. Rizal dan Pedro telah berada di pusat penjara bumi selama beberapa waktu. Lama pusat penjara bumi memiliki pemahaman tertentu. Ada kompetisi arena grup reguler yang diadakan di sini. Mereka tidak tahu mengapa kompetisi ini ada. Tetapi menurut tebakan Pedro, kompetisi arena grup dapat menyebar keluar melalui beberapa bentuk. Dan penjara pusat bumi melakukan hal-hal yang menguntungkan lewat sini. Tentu saja ini hanya spekulasi. Dan Pedro tidak yakin apakah idenya benar. Namun, apa yang dikatakan Rizal tentang pendatang baru yang memasuki ring memang sesuatu yang belum pernah terjadi di penjara Earth Center sebelumnya. Sepertinya pendatang baru ini tidak biasa,
Pergi dan lihat saja, kata Pedro dengan suara berat. Lingkungan penjara pusat bumi benar-benar berbeda dari yang diperkirakan Pedro sebelum dia datang. Dia berpikir bahwa ada sedikit kemungkinan kontak antara para tahanan. Tetapi setelah datang ke sini, dia melihat bahwa penjara pusat bumi memiliki waktu buka setiap hari. Membiarkan mereka bergerak bebas. Akan ada banyak kelompok kecil saat ini. Para pedagang telah menguping kelompok-kelompok kecil itu. Dan hampir semua orang bertukar pengetahuan tentang penjara di pusat bumi. Dan bahkan berencana untuk melarikan diri. Penjara pusat bumi memilih untuk menutup mata terhadap situasi ini. Ini adalah arogansi mutlak dari penjara pusat bumi. Mereka tahu bahwa para tahanan berkomunikasi bersama tetapi tidak menghentikannya. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak khawatir sama sekali bahwa seseorang akan melarikan diri dengan sukses. Memang benar tidak ada yang bisa melarikan diri dari penjara. Ketika semua tahanan berkumpul di tribun di lantai 3, hanya ada sesosok kurus di dalam sangkar besi besar, mengenakan tudung hitam sehingga sulit untuk melihat wujud aslinya. Brengsek, apakah ada yang istimewa dari pria kecil ini? Rizal berkata dengan terkejut saat melihat pria di dalam sangkar besi. Dalam imajinasinya, orang ini kemungkinan besar adalah orang kuat yang bisa bertarung. Jadi dia diizinkan bermain. Tetapi fakta di depannya tidak bisa diandalkan. Dan membuatnya sedikit kecewa. Pedro juga tidak menyangka, namun kali ini, ia menemukan perbedaan. Meski pria itu menutupi wajahnya, coraknya sudah menjelaskan identitasnya dengan baik. Pria ini dari ras kuning, kata Pedro itu. Apa yang aneh tentang pria kuning itu? Dengan tubuhnya, dia harus dipukuli dengan kejam, kata Rizal dengan bibir melengkung. Saya tidak bisa membantah apa yang Anda katakan, kata si Pedro. Bukan hanya Pedro dan Rehan yang kecewa di arena kelompok ini. Para tahanan lainnya juga mengungkapkan kekecewaan mereka dengan sangat belak-belakan. Bahkan ada orang-orang bengis yang memukuli sangkar besi. Mengumpat pada Ariel yang mengenakan tudung. Apa maksudmu? Bahkan orang seperti ini memenuhi syarat untuk memasuki ring. Lepaskan dia, keluar. Saya di atasnya. Mengapa orang seperti ini harus membuang waktu kita? Keluar dan ganti baju. Petik 2. Pergantian. Pergantian. Suara ketidakpuasan dengan cepat bergema di antara penonton. Alasan dari fenomena ini adalah bahwa mereka yang dapat memenangkan arena grup dapat menikmati perlakuan khusus yang dibawa oleh penjara di pusat bumi. Tempat tinggal. Tetapi wanita adalah mimpi luar biasa dari para tahanan ini. Dan memenangkan permainan akan memenangkan seorang wanita. Yang merupakan godaan besar bagi tahanan manapun di penjara pusat bumi. Tetapi sayangnya tidak semua orang mereka memenuhi syarat untuk berada di atas ring. Jadi ketika mereka melihat Ariel, segala macam suara ketidakpuasan meledak. Tahanan di 3 lantai di segala arah terus mengetuk sangkar besi, dan suara dentang memekakkan telinga. Pada saat ini, sosok seorang wanita kurus berpakaian tipis berjalan ke dalam sangkar besi. Dia adalah piala untuk pemenang arena kelompok ini. Untuk penjara dengan hanya laki-laki. Seorang wanita tiba-tiba muncul, dan gambarannya bisa dibayangkan. Semua jenis lolongan memanggil satu demi satu. Hormon laki-laki setiap tahanan telah dirangsang secara maksimal. Biarkan sampah ini keluar. Kenapa dia di atas panggung? Sial. Kesempatan bagus seperti itu disia-siakan. Aku tidak menerimanya. Bawa dia keluar dari sini. Biarkan aku pergi. Jangan beri kesempatan pada sampah semacam ini. Petik 2. Teriakan menjadi semakin intens, dan bahkan Rizal tidak bisa menelan air liar ke tenggorokannya. Tubuh wanita ini sangat bagus. Dia telah melihat begitu banyak pertandingan arena grup. Dia yang tercantik. Jari telunjuk Rizal bergerak liar. Matanya enggan meninggalkan tubuh wanita itu sejenak, berharap meninggalkan dampak terbesar di benaknya. Ya, bahkan aku tergerak. Pedro tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Tak heran jika banyak sekali suara ketidakpuasan yang menyeruak. Asalkan seorang wanita bisa membuat para napi ini resah. Apalagi wanita secantik itu. Ngomong-ngomong, dia telah menyebabkan ketidakpuasan banyak orang. Dan hidupnya di penjara pasti akan sangat menyedihkan di masa depan, kata Rizal. Meski sekarang dia memakai tudung, akan selalu ada saatnya dia melepasnya. Dan sosoknya sangat mudah dikenali.
Begitu dia menyatu dengan lingkungan baru ini, dia pasti akan menimbulkan banyak masalah karena masalah ini. Rasa sakit dari daging dan darah pasti sangat diperlukan. Tetapi satu hal yang dapat dipastikan, dia tidak akan mati. Dan penjara di tengah bumi pasti akan menjamin hidupnya. Kata Pedro, ini adalah aturan paling ketat dari dunia. Penjara di pusat bumi. Dan mereka tidak ingin siapapun orang mati di penjara pusat bumi. Karena para tahanan ini adalah pelanggan penjara pusat bumi. Pada saat ini, lingkungan arena yang bising tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Dan semua orang memandang dengan ngeri pada orang yang muncul di hadapan Ariel. Bersambung.